Hermam TV. Dari tahun sebelumnya, bahkan ketika takbir dikumandangkan pada hari raya tahun lalu, semua berharap kepada Allah agar disampaikan pada malam ini kembali pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan lahir dan batin, sehingga Ramadan ini benar-benar dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul kajian kita malam ini adalah Marhaban ya Ramadan. Meskipun hati kecil saya mengatakan judul malam besok itu lebih pas malam ini, yaitu Kaifiat Puasa Ramadan. Walaupun begitu, kedua-duanya kita coba rangkum supaya memenuhi semua keinginan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, penghulu sekalian bulan. Famarhaban bihi wa ahlan. Maka ucapkanlah selamat datang. Terimalah kedatangannya dengan lapang dada. Ja'a sahrus siyam bil barakat. Telah datang bulan berpuasa dengan membawa keberkahan. Fa akrim bihi man zairun huwa'at. Maka muliakanlah tamu Allah ini, bulan suci Ramadan ini, yang datangnya satu kali dalam satu tahun. Bapak Ibu sekalian, berarti mengucapkan marhaban ya Ramadan itu merupakan sunnah. Jadi bukan hanya ucapan begitu saja. Ini bagian dari ibadah yang harus kita lakukan. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Karena ini merupakan karunia yang besar dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah, yakni Islam yang diberikannya kepada kita semua, wa bi rahmatihi, dan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Kata Allah, fa bidzalika falyafrahu. Dengan sebab itu hendaklah kalian bergembira. Dan salah satu syariat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah syariat berpuasa. Kita dianjurkan untuk bergembira. Falyafrahu. Alhamdulillah, umat Islam ini kalau soal Ramadan, ya kegembiraannya nampaklah. Kalau kita di sini bersih-bersih masjid, kumpul-kumpul, makan-makan sama-sama, mendengarkan tausiah kajian agama, itu bentuk kegembiraan kita. Dan bentuk kegembiraan, kesyukuran kita kepada Allah ini tentu kita wujudkan dalam bentuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Intinya itu, mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam bulan Ramadan banyak amalan yang spesifik bahkan dan sangat dianjurkan karena keutamaan bulan Ramadan ini. Ada ibadah yang tak ada di bulan lain. Ini sebentar lagi insyaAllah kita laksanakan. Namanya tarawih kita bilang. Ini jangan ditinggal. Karena habis Ramadan tak ada lagi tarawih. Tahajud ada, tapi tidak ada tarawih ini. Ini spesial. Jangan ditinggal. Seandainya pun tak dapat berjamaah, karena alasan sesuatu yang sangat penting tak bisa kita tinggalkan, mungkin merawat orang tua, keluarga yang sakit di rumah sakit, atau di perjalanan silaturahmi ke orang tua, pulang kampung dan lain sebagainya, maka laksanakan sendiri. Jangan sampai tinggal. Ini ibadah yang tak ada di bulan Ramadan. Di samping itu, ibadah-ibadah yang lain yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran.
para ulama di zaman dahulu bahkan imam-imam mazhab itu biasanya mereka memberikan pengajian agama, mengajarkan agama kepada masyarakat, tapi pada bulan Ramadan ini mereka stop itu semua, mereka fokus kepada Al-Quran. Karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia pula. Di samping ibadah Ramadan, puasa di dalamnya ada Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Ini menjadi spesifik. Bahkan Nabi biasanya turun malaikat mengajari Nabi bacaan Al-Quran. Maka kita manfaatkanlah itu. Di samping baca sendiri, tapi forum di masjid, maka manfaatkanlah untuk membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Quran bersama ustaz-ustaz yang ada, bersama-sama kita membaca Al-Quran. Itu Bapak Ibu sekalian. Di samping itu ibadah yang lain masih banyak sebenarnya. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan yang lain juga dapat dilakukan pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, karena kita memulai puasa Ramadan ini, insya Allah puasanya itu mulai besok dan amaliyahnya sudah mulai malam ini, maka beberapa hal berkaitan dengan kaifiat puasa itu ingin saya sampaikan untuk berhati-hati. Pertama, cara berpuasa itu, ini kita campur antara rukun dengan yang sunnahnya. Tahapannya itu yang pertama adalah sahur, bersahur. Sahur ini memang sunnah hukumnya, tapi kata Nabi dalam ibadah sahur itu ada keberkahan. Apa makna keberkahan? Aziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Jadi makan waktu sahur itu ada nilai kebaikan di dalamnya. Jadi kalau seandainya pun kenyang kali pun terasa perut umpama ini, maka tetaplah bersahur walaupun sedikit. Waktu sahur itu kapan? Sekitar setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Jangan terlalu cepat sahurnya. Pulang dari tadarus jam 11 malam sudah sahur. Itu bukan sahur namanya, itu makan malam. Belum dapat lagi ke apa namanya, nilai pahala sahurnya nanti menjelang subuh, ya. Kemudian diharapkan sudah berhenti sekitar 10 menit sebelum waktu subuh masuk. Dan ini bukan di ijtihad, bukan. Ini memang ada hadisnya. Nabi itu menjelang azan berhenti bersahur itu sekitar 50 ayat membaca Al-Quran. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit. Kita bilang sekarang ini imsak. Tapi walaupun begitu, jika seandainya kita sedang sahur, berbunyi sirine imsak itu, maka kita boleh minum, boleh makan sampai waktu azan. Ini untuk berhati-hati. Jangan nanti sampai waktu makanan masih ada di dalam mulut, orang azan, ini susah ini. Katanya si malakama, kalau gak dimakan mubazir katanya kan. Kalau dimakan batal puasa. Itu bukan si malakama namanya. Pokoknya kalau sudah pas azan berbunyi, ini barang sudah ada dalam mulut, keluarkan, bersihkan. Jangan dirasa-rasa lagi, ditelan-telan. Kalau telan-telan batal lah puasanya. Jadi sampai imsaknya 10 menit sebelumnya untuk berhati-hati memang sampai azan itu. Karena waktu azan itu sudah ada sama kita, tahu kita jam berapa, maka jangan dipas-paskan kali, ya, pandai-pandailah untuk mengatur waktu. Itu ya. Perlu berhati-hati karena kemarin kita dengar ustaz kita sampaikan, ada nih pendapat nih. Soal ini katanya bahwa sahur ini ya mendekati waktu ini, kalau seandainya kita orang sudah azan, ini minuman ada di tangan atau nasi sudah ada di suapan kita nih, maka katanya selesaikanlah dulu makanan tuh, tidak apa-apa. Ini pendapat yang salah, ya, tidak ada dalilnya. Jadi kalau ada sudah sampai azan nih
makanan di tangan, udahlah buanglah itu, jangan makan lagi. Azan itu batasnya, batas menahan diri tidak boleh. Karena puasa itu imsaku minal muftirat, menahan diri dari yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar sampai ila ghurubi syamsi, tenggelam matahari. Terakhir kemudian nanti kita menahan diri sampai terbenam matahari. Waktu terbenam matahari itu, maka waktu itu kita segera membukakannya. Bukan berarti belum masuk waktu kita bersegera. Memang bersegera membukakan puasa itu sunnah, tapi bukan berarti sebelum masuk waktunya. Nah, kalau sebelum masuk waktunya kita berbuka, maka batallah puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berniat. Ini perlu juga kita ingatkan, berniat untuk puasa wajib ini, wajib hukumnya di malam hari, enggak boleh siang hari. Ini anak-anak muda, ada anak kami, ya, anak-anak kami masih belajar puasa, itu mesti di malam hari. Di masjid tertentu ini diakalin dengan cara gimana? Waktu kita tarawih itu, Bilalnya mengingatkan, mari kita berniat puasa Ramadan besok hari karena Allah Ta'ala. Habis itu diam ya. Berniatlah masing-masing jamaah supaya tak lupa. Kalau pas azan kita berniat gimana tuh? Ya udah nggak boleh lagi. Sebelum itu berniat itu memang nggak harus dilafazkan dalam hati kita bahwa kita besok melaksanakan ibadah puasa karena Allah Ta'ala, puasa Ramadan ya karena Allah Ta'ala. Itu hal yang penting sekali. Kemudian menjaga dari yang membatalkan puasa. Jangan sampai melakukan makan, minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja nggak apa-apa, asal jangan diteruskan. Ini kadang-kadang saya nggak sengaja makan nih, udah ingat deh nih, diteruskannya juga batal. Ya, jangan disengaja untuk memakan atau meminum sesuatu. Kemudian berhubungan suami istri, ya, kemudian lagi muntah dengan sengaja, hilang akal dan lain sebagainya, itu juga dapat membatalkan ibadah puasa. Mungkin malam besok ini akan diperdalam kajian tentang kaifiat shaum Ramadan. Yang terakhir, Rasulullah mengingatkan berapa banyak orang yang beribadah puasa, kata Rasulullah, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ini kan kacau nih. Kita mau ibadah nih. Di awal-awal ini saya sampaikan, apa yang membuat ibadah puasa itu hilang nilainya? Yaitu perbuatan dosa. Di antaranya perkataan dusta, perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Intinya perkara yang dilarang di dalam agama, kalau kita lakukan dapat menghilangkan nilai ibadah puasa itu. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan lahir dan batin, ya, Allah kuatkan iman kita, Allah berikan hati hidayah di dalam hati kita, sehingga memudahkan kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini, dan dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.